markassunnah.com, menebar sunnah, menuai hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-32 Al-Arba'in Mudarat. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ad-Daraqutni وغيرهما مسندا وراه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan doror dan dirar. Hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daraqutni, dan lain-lain dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Imam Malik bin Anas dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi SAW secara mursal karena tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis ini memiliki beberapa jalur yang saling menguatkan. Doror dan diror adalah dua kata dalam bahasa Arab yang memiliki akar kata yang sama, yaitu dorro. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut sebagai mudarat. Mudarat sendiri berarti sesuatu yang tidak menguntungkan, kerugian, membahayakan, dan tidak berguna. Para ulama berbeda pendapat terkait makna doror dan diror sebagaimana berikut. 1. Doror dan diror bermakna sama. Disebutkan hanya untuk penekanan. Maksudnya ialah tidak boleh sama sekali memberikan dan mendatangkan mudarat bagi diri dan orang lain. 2. Doror berarti mendatangkan mudarat bagi orang lain, sedangkan diror berarti membalas mudarat orang lain dengan mudarat yang tidak sesuai syariat. 3. Doror berarti mendatangkan mudarat bagi orang lain yang menguntungkan diri sendiri. Sedangkan diror berarti mendatangkan mudarat bagi orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. 4. Doror berarti tidak sengaja mendatangkan mudarat, sedangkan diror bermakna sengaja mendatangkan mudarat. Terdapat lafaz tambahan sebagai berikut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Man darra darrahullah wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang memberi mudarat, Allah akan menimpakan mudarat baginya. Barang siapa yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkan dirinya. Mendatangkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain tidak diperkenankan oleh syariat. Imam Abu Daud menjadikan hadis ini sebagai salah satu hadis yang menjadi poros fikih Islam. Olehnya para ulama menjadikan hadis ini sebagai kaidah fikih, yaitu kaidah ad-dararu yuzal. Mudarat itu dihilangkan. Sebagian ulama mempertahankan lafaz hadis sebagai kaidah fikih dan dianggap lebih unggul karena beberapa hal, yaitu 1. Mempertahankan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menafikan dua macam jenis kemudaratan berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa doror dan diror itu berbeda. 3. Mencakup usaha preventif terhadap mudarat yang akan terjadi dan upaya penanggulangan terhadap mudarat yang telah terjadi. Mudarat yang dinafikan dalam hadis ini adalah mudarat yang timbul tanpa disyariatkan. Mudarat yang diakomodir oleh syariat tentu diperbolehkan. Misalnya, hukum potong tangan bagi pencuri barang dengan nilai di atas 1/4 dinar. Hukum rajam bagi pezina yang berstatus muhsan. Hukum dera bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Menjual paksa harta orang yang enggan membayar hutangnya, dan lain sebagainya. Tentunya, penerapan
hukum-hukum tersebut dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin, bukan individu atau kelompok tertentu. Dalam ibadah vertikal pun, mudarat ini dinafikan oleh syariat. Misalnya orang sakit yang ingin melaksanakan ibadah sholat, tentunya harus bersuci dengan cara berwudu. Namun demikian, berwudu dapat menambah penyakit orang tersebut. Tentu, ini adalah mudarat, harus dihindari. Oleh karena itu, ia diperkenankan untuk bertayamum guna menghindari mudarat tersebut. Demikian pula orang yang tidak mampu berdiri mengerjakan sholat wajib. Apabila ia berdiri dikhawatirkan akan ada mudarat yang menimpa dirinya. Olehnya ia diperkenankan mengerjakan sholat wajib tersebut sambil duduk dan seterusnya. Para ulama merumuskan sebuah kaidah lain terkait ini, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mengundang kemudahan. Para ulama berdalil dengan hadis ini terkait beberapa turunan kaidah fikih di atas. Di antaranya, 1. Apabila terdapat dua mudarat yang tidak mungkin dihindari salah satunya, diperkenankan mengerjakan yang paling ringan mudaratnya. Misalnya, jika ada orang yang jika sholat wajib dalam keadaan berdiri, auratnya tersingkap. Jika sholat dalam keadaan duduk, auratnya tertutupi. Dalam keadaan seperti ini, ia diperkenankan sholat dalam keadaan duduk meski ia mampu berdiri. Jika terdapat dua perkara haram, yang paling ringan keharamannya didahulukan. Contohnya, jika ada orang yang dipaksa minum sesendok sianida, yaitu zat beracun, ya, atau minum sesendok minuman keras, maka hendaknya ia memilih yang paling ringan mudaratnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.